Indonesia memiliki beragam agama karena merupakan negara kepulauan yang sejak dulu menjadi tempat bertemunya berbagai budaya dan bangsa. Agama-agama seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen masuk melalui para pendatang dan diterima oleh masyarakat Nusantara. Pancasila juga menjamin kebebasan beragama, sehingga setiap orang bebas memeluk keyakinannya. Keragaman ini menjadi kekayaan bangsa yang mencerminkan kehidupan yang rukun dan saling menghormati. Nah, di dalam penjelasan tadi, menurut mereka nih ya, apa sih pentingnya agama dalam dasar negara Indonesia ini? Baik Mbak, di sini kami dari kelompok 2 Pancasila izin bertanya untuk bukan interview untuk Mbak, meluangkan waktu Mbak untuk menanyakan hal yang mungkin penting untuk tugas kami. Nah, jadi menurut Mbak nih, apa sih pentingnya sebuah keyakinan dalam keagamaan atau ibadah dalam suatu negara? Oke, baik. Kalau menurut Mbak sendiri, kenapa agama atau keyakinan itu penting dalam suatu negara? Pertama itu karena memang itu sudah ada di dasar negara kita ya, dari Pancasila yang pertama. Lalu juga menurut Mbak, di saat seseorang itu benar-benar meyakini agamanya, melaksanakan sesuai keyakinannya, maka itu akan menumbuhkan rasa cinta tanah air sebenarnya. Rasa tentang bagaimana menjaga persatuan Indonesia itu, karena kan agama itu mengajarkan sesuatu yang baik. Nah, jadi seperti itu. Dan keberagaman agama itu juga bisa menumbuhkan rasa toleransi, dimana kan ketika berbeda-beda setiap pandangan itu baru akan muncul toleransi. Karena kalau kita sama, toleransi itu rasanya susah untuk muncul kan. Jadi kita menurut Mbak ya. Kalau menurut Mbak di sendiri nih, seberapa persen sih kepentingan dalam ibadah yang harus dilakukan oleh umat beragama itu untuk negeri? Berapa persen? Ya. 100% tentunya. Alasannya boleh tahu Mbak? Karena bukti seseorang itu memang meyakini agamanya adalah dengan melakukan ibadah. Baik, terima kasih Mbak. Indonesia adalah negeri kepulauan yang luas dan juga kaya akan keberagaman budaya, bahasa, suku, dan juga agama. Namun, perbedaan itu bukanlah pemecah, melainkan sebagai alat pemersatu bangsa. Dan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan juga nilai ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia, masyarakat belajar bagaimana caranya untuk saling menghargai, menghormati, sehingga dapat menciptakan harmoni yang selaras dan juga memperkuat bangsa melalui perbedaan. Lalu, bagaimana pandangan umat lain tentang rasa cinta terhadap perbedaan agama? Menurut Kakak, apa sih arti persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Oke, kalau menurut saya sendiri, arti dari persatuan dalam kehidupan bangsa dan negara itu, bagaimana kita dapat mengenal rasa keseimbangan walaupun berbeda suku, berbeda kepercayaan, berbeda belakang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kayak menurut agama saya itu kan kita diajarkan untuk menerima dalam kasih dan harus mengasihi satu sama lain walaupun berbeda. Jadi dalam konteks ini menurut saya dalam persatuan berbangsa dan bernegara itu bukan harus semuanya sama, tapi bagaimana cara kita untuk menerima perbedaan. Jadi menurut Kakak, kita harus menerapkan toleransi di manapun berada. Ya, dan walaupun seperti sekarang kan di Indonesia ini yang paling terjadi kan agama. Walaupun berbeda agama itu, kita harus dapat menerima dan tidak harus menyamaratakan. Sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk menumbuhkan cinta dan empati dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai sesama ciptaan Tuhan, kita diajak untuk saling mencintai dan menghargai tanpa memandang perbedaan. Dengan empati, kita belajar merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, bergerak untuk membantu dan ikut membangun kesatuan. Melalui nilai ini, agama bukan hanya soal ibadah, tetapi juga tentang kasih yang mampu menyatukan kita sebagai bangsa. Sila pertama mengajarkan bahwa bangsa Indonesia
bertuhan secara beradab dan menghargai semua perbedaan sehingga tercipta kehidupan yang rukun, toleran, dan bermartabat. Hingga dari itu, para pemuda Indonesia seharusnya saling menghormati dari perbedaan keyakinan. Karena perbedaan itu adalah salah satu alasan untuk menuju persatuan dan juga memiliki hak yang bagus untuk setiap orang memiliki keyakinan yang berbeda. Maka dari itu, kedepannya mari menjadi remaja yang bijak dan juga saling menghormati antar sesamanya.